Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu tiada taranya bagi hidup kami. Kau lihat Tuhan, hati-hati yang rindu akan Engkau, hati yang haus akan Engkau. Kau tilik kami Tuhan, Kau tilik setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Seberapa kami ada di tempat ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami, Engkau menjamah setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami yakin Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Terpujilah Kau Tuhan Yesus, sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
kemuliaan buat Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. 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 Glory bagimu. Ya Rabbal haleluya. Ya Rabbal ya Rabbal sikira la 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 ya la 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 ya la. Haleluya. Ya Rabbal sikira la 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 ya la 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 la. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Ya Rabbal ya sikira la 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 la. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Ya Rabbal ya Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kita bangkit berdiri yuk. Layaklah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layaklah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layaklah Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layaklah Tuhan.
Terima kasih. Amin. Kita percaya Tuhan kita ada di tengah-tengah kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, seberapa kami yang ada di tempat ini, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap hati kami Bapa. Engkau menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Karena kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Amin. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, amin, dengan sorak-sorai memuji, haleluya, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghadap
menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, juru sembah sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi-Nya,
kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Masih kuat memuji Tuhan? Masih kuat memuji Tuhan? Silakan duduk saudara. Mari saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Seberat apapun pergumulan kita, mungkin kita tidak sanggup. Tapi yakin dan percaya, Tuhan selalu memberi jalan keluar. Karena Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya. Amin, Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Hanya berseru, hanya berharap pada Tuhan. Berharap dalam Yesus, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Biarlah pujian ini menjadi doa bagi setiap kita. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kekuatan di hidupku, berdiri yuk. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan,
Engkau sanggup memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam tangan-Mu Jangan pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. hidupku, Kami serahkan hidup kami ke dalam kuasa-Mu. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya, tak akan goyang selamanya, tak akan goyang selamanya. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berterima kasih pada pagi hari ini kami bisa ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya pernyataan-Mu menyertai kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan saat ini juga kami bisa merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus mengurapi, menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkanlah kami untuk duduk tenang di bawah kaki-Mu untuk menerima berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya berkat yang datang daripada-Mu akan disampaikan kepada kami semua. Dan Kau sendiri akan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, baik yang ada di sini maupun yang melalui YouTube Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kami. Dan Engkau memelihara kami bagaikan biji matamu. Masa depan kami ada di tangan. Amin. Terima kasih ya Bapak. Kami siap untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Dan pakai hamba sebagai saluran berkat-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. WL-nya luar biasa, backing vokalnya luar biasa, pemain musiknya luar biasa, ya. Kalau yang backing WL sama backing vokalnya itu istilahnya kalau yang laki cokgat, ya. Kalau yang cewek itu sebentar, saya lupa kalau cewek itu tik ada tik gitu. Yang kalau yang cowok cogan, kalau yang cewek apa istilahnya? Cecan, ya, cewek cantik, ya, luar biasa sekali. Amin, amin dong, amin, iya, ya. Rupawan, rupawati, ya, satu hal, dan satu hal yang lebih luar biasa lagi di depan mata Tuhan, sangat luar biasa. Amin, ya, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Pagi hari ini saya bisa berada di tempat sini. Minta tolong itu suaranya agak bassnya agak terlalu tinggi, kurang treble-nya soundnya agak terlalu bulat, ya. Nanti dikira saya masih remaja lagi. Yeah. Dipanggil kakak dan kakek. Yeah. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini topik yang akan saya sampaikan firman Tuhan adalah masa depan itu sungguh ada. Ya, bukan kita aja, saya pun juga bertanya kepada diri saya. Apa dan bagaimana masa depan saya? Saya sudah 66 tahun. Saya bertanya kepada Tuhan, apa yang akan terjadi di masa depan saya? Saya juga bertanya, Tuhan, masa depan anak-anak saya bagaimana? Sekiranya anak-anak saya sudah punya anak-anak, masa depan cucu-cucu saya gimana, Tuhan?
Masa depan dalam keluarganya mereka bagaimana? Masa depan keuangan mereka bagaimana? Itu menjadi satu pertanyaan yang membuat kita selalu gelisah dalam kehidupan ini. Dan akhirnya akan timbul satu rasa kekhawatiran. Kalau kita terus selalu mempertanyakan apa yang akan terjadi, apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Sehingga hal itu akan betul-betul membuat kita bingung. Waktu kita bingung perihal masa depan kita, apa yang akan terjadi? Masa depan itu memang membuat kita bingung. Ya. Kenapa? Kalau kita karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa yang akan terjadi 1 jam lagi kita nggak tahu. Meskipun kita sudah punya harta banyak sekali, itu juga bukan menjadi satu jaminan buat kita. Mempunyai masa depan yang indah senantiasa sampai akhir hidup kita. Contohnya ada satu pengusaha yang sangat amat sukses sekali, private jetnya 2, helikopternya 3, mobil yang Lamborghini lah apa itu ada 20 lebih. Umur 49 tahun dalam 3 hari kena COVID meninggal. Waktu dia pertama kena COVID dia memberikan kesaksian, it's okay, I'm rich. Saya pasti bisa. Tapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Tunggal pakai. Jadi kekayaan itu tidak menjamin seseorang untuk memiliki masa depan yang indah. Dan bagaimana sekarang kalau kita sebagai anak Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Sikap apa yang harus kita ambil? Firman Tuhan berkata, masa depan itu sungguh ada. Firman Tuhan ini bukan karena saya, bukan karena orang pinter, orang bodoh, atau siapapun juga. Tapi firman Tuhan berkata masa depan itu memang ada. Kalau masa depan itu ada di dalam firman Tuhan, dan kita tahu firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang berfirman, berarti ada satu jaminan. Jadi alangkah salahnya kalau kita tidak memilih, semua datangan kita memilih mau percaya kepada firman Tuhan atau tidak percaya firman Tuhan. Tetapi kalau percaya firman Tuhan, saya percaya, saya pribadi percaya, saya sekeluarga percaya firman Tuhan, maka masa depan itu buat kita ada. Bukan berarti bahwa kita akan kaya raya, berkelimpahan keuangan. No, kita punya kesehatan yang sempurna itu sudah merupakan satu berkat yang sangat amat luar biasa sekali. Ya. Jadi masa depan itu ada. Di Amsal 23 ayat 17 dan ke-18 kita baca ya. Ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. Janganlah hatimu iri. Yuk baca bersama-sama. Ini di sini di atas ini di depan sini ada. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 18. Karena masa depan itu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan ini ada. Masa depan ini ada. Ya. Tapi dengan satu syarat bahwa kita harus takut akan Tuhan. Masa depan ini bukan cuma untuk anak-anak yang ada tadi, anak-anak kecil yang sedang ke sekolah minggu, bukan cuma buat mereka saja, bukan buat kita saja. Bahkan saya yang sudah umur 66, saya percaya saya masih punya masa depan. Jadi masa depan itu buat setiap gender, setiap usia, apapun usia, kita masih mempunyai masa depan yang lebih indah. Pilihannya ada tangan kita. Kita mau takut akan Tuhan. Ya saya dalam 66 nggak bisa saya lawan Regi gitu ya. Ayo kita lari sama-sama. Siapa yang lebih kenceng gitu ya. Ya saya kalah lah. Regi lebih muda, lebih keker bahasanya ya. Lebih wah gitu ya. Lebih maco gitu ya. Saya pasti loyo lah. Gitu. Saya nggak mungkin kalau mau balapan lari gitu. Nggak mungkin saya bisa itu. Tapi saya percaya ada hal-hal yang lain yang Tuhan bisa memberkati saya di dalam kehidupan rohani, ya, dengan kesehatan yang sempurna. Itu masa depan yang indah. Saya bisa menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan saya
dengan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Itu yang saya percaya, dan Tuhan menyertai kita, dan Tuhan juga akan memegang tangan kanan kita, menuntun kita menuju hari-hari yang kita akan lewati di masa yang akan datang. Itu merupakan satu berkat, masa depan yang indah. Jadi saya tekankan masa depan yang indah itu bukan melulu dalam hal keuangan, tapi kehidupan rohani kita, sosialisasi kita di dalam kehidupan kita itu sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Sehingga jiwa kita bisa bersenang, bisa menikmati berkat Tuhan. Ya, kehidupan rohani kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa sekali. Kita harus percaya janji-janji firman Tuhan. Di dalam bahasa Inggris ada believe and trust. Saya baru belajar minggu lalu. What is the difference between believe and trust? Believe and trust. Saya baru belajar. Waktu di leadership John Maxwell. Jadi kalau believe itu dijelaskan bahwa kita sudah mengalami proses itu. Kalau trust, oh iya saya percaya, tapi belum mengalami. Gitu. Jadi kita harus percaya akan firman Tuhan, dan sekiranya memungkinkan kita juga bisa mengalami firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga I do believe that my wife love me. Ya, saya percaya bahwa istri saya itu pasti mengasihi saya karena sudah pacaran, akhirnya menikah, ya saya percayalah. Gitu. Tapi I trust her that she love me. Wah, ini masih pacaran nih kelihatannya. Ya, masih pacaran nih. Belum menikah gitu. Jadi kalau kita harus percaya akan janji-janji firman Tuhan. Kalau kita percaya akan janji Tuhan dan kita mengalami janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti kalau kita berenang, iya, airnya pasti dingin. Tapi kalau kita nggak jebur, kita nggak tahu berapa dingin airnya. Tahu-tahu anget gitu ya. Tapi kalau kita jebur, baru ya, come. Ayo, jebur. Ayo kita renang sama-sama. Airnya anget loh. Enggak dingin, karena dia belum jebur. Kita sudah jebur, jadi kita bisa. Kita percaya, betul-betul kita percaya dan kita mengalami dan menjalani lagi sehingga iman kita akan menjadi lebih hari lebih kuat di dalam firman Tuhan. Ada beberapa janji dalam firman Tuhan yang kita akan pelajari, ya, sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Yaitu Yeremia, kita ambil Yeremia 29 ayat 10 dan 11. Biasanya Yeremia ini yang 29 yang ke-11 saja. Tapi saya mau membahas yang ayat yang ke-10 juga. Yeremia 29 ayat 10 dan 11. Ayat 10 kita baca bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan, ayat 11. Kita kembali ke ayat 10 lagi. Kita nggak tahu apa hidup kita, model apa waktu dulu hidup kita. Kita nggak tahu. Mungkin kalau saya dulu hidupnya brengsek. Saya brengsek. Brengsek ya kalau laki sama laki tahu lah ya artinya brengsek ya. Sama kita kemungkinan sama-sama brengsek. Iya Pak ya. Gitu. Tapi satu hal yang luar biasa sekali, kita memang dihukum sama Tuhan. Tapi hukuman Tuhan itu ada waktunya. Di dalam hal ini, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun, memang 2 generasi. 70 tahun kira-kira 2 generasi. Bangsa Israel sebelum dibuang di Babel, hidupnya memang sudah sangat kacau sekali. Tidak percaya sama Tuhan, bahkan hidupnya sudah melanggar, sangat menyakitkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan membuang bangsa Israel ke Babel. Tapi ada waktunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selama 70 tahun, bangsa Israel, bangsa pilihan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan adalah biji mata Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Once we believe in Him, Tuhan pegang. Tapi kalau kita mengkhianati Tuhan,
mengingkari iman kita, mengingkari Roh Kudus, hati-hati, putus hubungan. Tapi dalam hal ini, bangsa Israel suatu di dalam pembuangan, dia tetap masih ingat Tuhan. Ada beberapa pemimpin agama, yaitu Yeremia lah apa semua, itu masih terus menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel tempat pembuangan. Yang pada waktunya, aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempatmu. Dari waktu mereka sudah kembali kepada Israel, maka berkat Tuhan akan mengalir kembali. Di ayat yang ke-11. Ayat 11. Oke, klik 11. Ya, thank you. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Tuhan sudah merancangkan sesuatu hal. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah merancangkan sesuatu hal yang indah di dalam kehidupan kita. Rancangan ini dalam bahasa Inggrisnya plan. Sudah merencanakan sesuatu hal yang indah di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sekarang sudah usia, seperti saya sudah usur begitu, tadi kita sama Ibu Gembala, Ibu Gembala kasih tahu umurnya begini. Tanya saya usia berapa, ya kita saling tahu lah, ya gitu ya. Itu ya kita sama-sama usur, tapi percayalah, keadaan kita pun juga masih punya masa depan, karena kita masuk dalam rencana Tuhan. Kalau kita masuk rencana Tuhan ya, masa depan itu ada. Kalau kita keluar dari rencana Tuhan, lu urus sendirilah. Kan tergantung sama pilihan. Kalau kita pilih mau masuk dalam rancangan Tuhan, masuk rencana Tuhan, maka Tuhan yang mengatur. Tapi kalau kita tidak memilih masuk dalam rencana Tuhan, maka pilihan ada di tangan kita yang menentukan masa depan kita. Kita menentukan masa depan kita lebih baik atau Tuhan sendiri yang menentukan masa depan kita. Saya percaya Tuhan Maha Kuasa dan masa depan kita itu ada dan indah. Sehingga apa yang ada? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ada harapan dalam kehidupan kita. Makanya ada lagu Tan I Ching ya, Mingkian Hui Kan Hao. Ya. Ya, Ibu yang seumur-umur saya tahu lah lagu Mingkian Hui Kan Hao. Itu. Mereka, dia bukan orang Kristen tapi dia percaya besok hari akan lebih baik daripada hari ini. Ada harapan. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai harapan bahwa besok itu pasti akan lebih baik daripada kita. Orang sakit, itu paling mantap deh. Berharap besok Tuhan kalau bisa saya segera sembuh. Itu satu harapan untuk cepat sembuh. Gak mau, ya Tuhan, besok kalau bisa lebih sakit lagi ya Tuhan, lebih parah lagi ya Tuhan. Enggak. Gitu. Justru berharap sesuatu hal yang lebih baik. Begitu. Jadi Tuhan sendiri berkata kepada bangsa Israel, engkau bertobat, maka engkau mempunyai harapan. Engkau akan mempunyai masa depan yang indah. Melalui Yeremia. Terus kita baca lagi di Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Lukas 1 ayat 34-35. Tuhan mencukupi apa yang kita butuhkan. Hal ini ayat ini agak aneh ya. Karena saya menggunakan ini saya memberikan contoh itu adalah Maria. Bukan perihal jasmani, bukan perihal keuangan, tetapi perihal iman si Maria. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Karena seorang malaikat datang kepada Maria, Maria kamu akan mengandung seorang anak laki-laki dan kamu akan menamakannya Yesus. Maria bilang, malaikat jangan begitu dong. Saya kan belum bersuami. Di mana nanti orang-orang katakan kepada saya? Saya memang sudah bertunangan, nanti tunangan saya bisa mutusin hubungan ke saya loh. Gimana? Ayat yang berikutnya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi. Ayo dong, temenin saya baca. Akan menaungi engkau, sebab itu
anak yang akan kau lahirkan itu kudus dan anak Allah. Jawab malaikat itu, Roh Kudus yang akan turun atas Maria. Ada pertolongan Roh Kudus. Kita memerlukan Roh Kudus itu menolong kita. Sesuatu hal yang mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Ini mujizat. Roh Kudus yang turun atas Maria sehingga Maria bisa mengandung. Ya. Sesuatu yang impossible terjadi. Tapi terjadi. Hal itu bisa terjadi sama Maria. Itu pun juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Apabila kita berserah kepada Tuhan. Kita baca di Lukas 1 ayat 37, 38, 37. Sebab, amin, nothing is impossible for God, for our God. Ya, gak ada yang mustahil. Terus ayat 38. Mantap enggak deklarasinya dari Maria nih, perkataan dari Maria yang keluar dari mulut Maria ini. Sekiranya ini keluar dari mulut kita juga, Tuhan kita disenangkan enggak? Kita gini. Kata, kan itu kan Maria itu. Nah, nama saya kan Cuk. Kata Cuk, ya gitu ya. Bapak Ibu juga itu. Kata Tommy gitu ya, Tom. Halo Tom. Itu Tommy ya. Tom, lu bacanya begitu Tom. Lu kata Tommy, sesungguhnya aku gitu ya, Kati ya. Yuk kita baca bersama-sama ya. Kata sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan. Ini merupakan satu janji iman. Janji apa menunjukkan betapa kita percaya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan yang terjadi atas diri kita. Yang terbaik, yang lebih baik daripada apa yang kita harapkan itu sudah akan terjadi dan sudah Tuhan rencanakan akan terjadi dalam kehidupan kita dan kita deklarasikan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya hal itu. Inilah mujizat yang terjadi. Tuhan mencukupi iman Maria. Mujizat itu terjadi dalam kehidupan Maria. Sehingga apa yang terjadi? Maria, yes Lord, I surrender. Aku berserah kepadamu. Sangat luar biasa sekali. Dan yang ketiga, Tuhan senantiasa melindungi kita. Tuhan itu selalu melindungi kita. Saat dalam pergumulan apapun kehidupan kita yang kita alami, Tuhan melindungi kita. Saya ambil satu contoh Yusuf. Yusuf anak bontot. Ya, disayangi sama bapaknya, tapi gak disukai sama saudara-saudaranya. Dijual, masukkan ke dalam sumur, untung-untung aja gak dibunuh. Ya, memang dikatakan dimakan binatang buas. Lapor kepada orang tuanya dimakan binatang buas, tapi dimasukkan sumur, dijual. Masuk jadi ajudannya Potifar di rumah tangganya. Difitnah sama istrinya Potifar. Masuk penjara. Waktu masuk penjara, dia bukan enak-enakan aja, tapi dia melakukan sesuatu hal. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf sampai kepala penjara berkata, orang ini disertai oleh Tuhan. Berarti Yusuf melakukan the best that he can do according to him. Sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kemauan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang dilakukan oleh Yusuf di dalam kehidupannya. Jadi dia taat, biarpun dalam penjara dia taat sekali. Waktu jadi ajudannya Potifar, dia melakukan sesuatu, semua pekerjaannya itu dengan rapi sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sehingga Potifar senang semua. Dan waktu dia masuk di dalam penjara, dia disenangi, dipercaya oleh kepala penjara. Dia juga masih membantu sesama tawanan. Hanya saja sewaktu tawanan temannya itu sudah keluar, sudah menjadi orang yang sukses, dia lupa untuk memberitahukan bahwa Yusuf ada dalam penjara.
Yusuf tidak kecewa. Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan, itu orang sudah jadi seorang sukses karena saya membantu menceritakan, memberitahukan mimpinya, dan dia sudah sukses. Ngelupain saya. Bisa aja kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, kecewa. Tuhan, gimana sih Tuhan? Tapi Yusuf enggak. Dia percaya dan tetap aja sikapnya terus positif. Dan Tuhan melihat hati kita. Dan Tuhan pada waktunya Tuhan angkat Yusuf jadi Perdana Menteri. Ya, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bisa aja. Bisa aja. Bagaimana sikap kita? Kalau sikap kita selalu negatif, selalu menggerutu males, terus nggak ringan tangan, ya. Apakah disenangi sama orang lain? Tapi kalau kita positif, kita ramah, kita misalkan kita lihat orang yang senyum sama nggak senyum aja, kita lihat orang yang senyum aja kita lebih senang. Kita lihat orang senyum, rasanya ya kita juga ikut gembira. Apalagi kita yang senyum, ya. Kita yang senyum dilihat orang itu akan responnya kepada kita pun juga akan positif. Saya sering kalau jalan-jalan ketemu bapak-bapak atau ibu-ibu yang itu mereka juga ya gitu. Coba kita mungkin kita dikaplok mungkin. Ya, tapi kan halo Pak, matur nuwun Pak, terima kasih Bapak. Seneng dia juga nunduk-nunduk gitu. Tergantung dari kita, pilihan ada tangan kita. Kalau kita pilih yang positif, responnya akan positif. Tapi kalau kita responnya positif, orang lain tetap negatif, ya peduli amat, ya itu urusan mereka. Mungkin mereka ada lagi heartbroken, ya lagi berantem sama suami atau sama istri, urusan keluarga apa, ya biarin aja lah, Tuhan berkati mereka lah ya. Tapi yang terpenting harus dari mulai kita. Sehingga seperti Yusuf tetap terus hidup dalam firman Tuhan, sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf terus diberkati. Ingat bahwa berkat itu bukan melulu keuangan, ya. Yang saya tekankan, saya bukan materialistis, tapi uang itu memang penting, ya. Berkat Tuhan itu banyak macamnya. Hal yang satu lagi, Tuhan menyediakan, ini yang penting. Tuhan menyediakan berkat buat kita, tetapi Tuhan juga menyediakan kutuk buat kita. Pilihannya ada tangan kita. Ulangan 28 ayat yang pertama. Kalau kita mau meraih berkat, ini ulangan 28 ayat yang pertama, ayat yang ke-1. Kita baca bersama-sama. Ini penting sekali. Ulangan 28 ayat yang ke-1. Klik. Oke. Kita baca bersama-sama ya. Jika engkau ini ganti lagi. Jika saya ya, Bapak Ibu ganti ya. Engkau jangan, kalau engkau kan kamu gitu ya. Saya gitu ya. Kita ganti saya. Oke, 1, 2, 3. Jika saya baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat saya di atas segala bangsa di bumi. Amin. Tuhan memberkati kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau melakukan firman Tuhan. Ya. Punya niat baik itu bagus. Oh ya, saya mau pergi sono. Tapi kalau nggak ke sono, ya nggak nyampe. Oh iya, saya ingin melakukan. Tapi nggak punya niat baik itu bagus. Aku mau lakukan. Aku punya rencana begini. Aku punya mimpi bolehlah. Tapi mimpi tanpa ada satu memaksakan diri melakukannya, maka mimpi itu ya tetap mimpi. Kita mengusahakannya. Kita harus bertindak. Kita harus push ourselves supaya kita mau. Lu mau
ada temannya gendut, bukan gendut lah, subur sekali. Pak, saya kepengen seperti Kak Tommy langsing begitu, Pak. Gitu. Gimana caranya? Ya, kamu harus itu diet, harus olahraga. Tapi makannya masih tetap aja banyak gitu, nggak mau olahraga, tambah gede, tambah melar. Sakit-sakitan, ya akibatnya gitu. Harus ada disiplin, harus ada kemauan. Kita ada kemauan untuk mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, maka berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Di ayat yang ke-28, ayat 15, ini kebalikannya. Ayat 28, ayat yang ke-15. Klik. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Sekarang kita akan engkau ke saya lagi ya. 1, 2, 3. Tetapi jika saya tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadaku dan mencapai saya. Ya. Kita mau memilih ayat yang pertama atau ayat yang ke-15 ini? Kalau saya pilih ayat yang pertama. Saya pilih ayat yang pertama. Oh, kalau saya pilih ayat yang pertama, banyak kerjaan, banyak tugas. Wah. Kuk yang aku berikan kepadamu itu ringan. Firman Tuhan berkata. Bukan menjadi beban buat kita. Bukan. Tuhan sendirilah yang mengangkat kuk itu. Tuhan ada di depan, kita di belakang. Jadi yang berat itu Tuhan sudah angkat. Tuhan yang mikul, Tuhan yang manggul, kita di belakang. Kita mengikuti. Bukan Yesusnya di belakang atau Tuhannya di belakang, kita yang depan. Itu berat itu. Tapi kalau Tuhan izinkan ada di depan kita, maka beban itu akan menjadi ringan. Tapi kita tidak dibebaskan dari beban loh. Tidak. Hidup manusia itu pasti ada dukanya. Pasti itu. Suka duka. Selama kita masih hidup, pasti ada. Kecuali kita sudah walam mualam. Tidak ada lagi di alam ini. Ya sudah, memang gak ada duka. Suka di surga. Kalau masuk surga loh ya. Kalau masuk surga. Tapi kita yakin lah kita masuk surga ya. Tapi siapa yang mau ke surga dulu sekarang? Gak ada toh? Nanti aja. Ya saya juga nanti aja juga. Sama juga. Kita sama-sama. Ya. Tapi kita percaya. Kita tahu jalannya ke surga ya. Amin. Jadi jangan pilih ayat yang ke-15. Pilihlah bersama-sama ayat yang nomor 1 ya. Amin. Oke. Bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita? Kita harus evaluasi dalam diri kita. Supaya kita benar-benar yakin masa depan itu ada. Kalau kita yakin masa depan kita itu ada, maka kita bisa menceritakan kepada anak-anak kita. Kita bisa meyakinkan kepada anak-anak kita. Nah, papa, mama ini percaya. I do believe, we do believe it. Kita percaya, believe, not trust. We believe, karena kita sudah mengalami. Masa depan itu ada. Nah, sehingga akan lebih gampang kita menceritakan kepada anak-anak kita. Maka akan lebih gampang untuk kita menjadi saksi hidup Tuhan. Bersaksi kepada orang-orang lain. Pengalaman saya masuk ke Kalimantan Pedalaman itu sudah yang ke-14. Mereka percaya Tuhan itu ada. Waktu mereka masuk ke situ, pagi masuk ke hutan, pulang sore. Apa yang mereka cari? Kalau mereka cari makanan, bahan makan. Tapi kalau kita makan bahan makanan mereka, itu kita bisa, saya bisa langsing ini, bisa berat badan turun banyak sekali. Ya, mereka masuk ke hutan cari singkong, ya, cari tanaman daun-daun yang bisa dimakan. Gitu. Untung-untung kalau ketemu ular, gitu ya, ular takut sama mereka. Kalau ada ular, wah mereka langsung dikepung, langsung tok, gitu. Ada sate ular, gitu. Takut karena gitu.
Mereka makannya oke, mereka merasa happy. Oke, makan singkong, makan ya sangat-sangat kalau buat kita yang dari Jakarta gini sangat minim sekali kehidupan mereka. Tapi mereka happy-happy aja. Di sanalah kita bisa melihat bahwa kebutuhan makanan itu nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4. Yang terpenting adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, saya ketemu singkong Tuhan. Terus ada yang waktu itu ada yang ketemu itu apa singkong ketela manis dulu. Ketela manis itu apa namanya? Ubi manis. Ketemu ubi manis besar. Senengnya ampun. Wah, kita ketemu. Oh, saya lihat ini biasanya ketemu singkong, sekarang ketemu ubi. Berarti ketemu ubinya jarang sekali. Buat mereka happy sekali. Bawa pulang, ketemu apa terus ketemu. Itu kan sebetulnya ubinya ubi liar. Kalau kita bilang, mereka bilang ini ubi liar. Terus ada nanas juga. Nanas liar, nanas hutan. Itu kan asem. Giginya kalau makan tuh giginya bisa buat saya giginya bisa ngilu semua tuh. Ngilu, tapi buat mereka enak tuh. Gitu. Itu. Tapi satu hal yang saya lihat luar biasa sekali dari kehidupan mereka, itu mereka ucap syukur kepada Tuhan. Nemu ubi, wah happy, puji Tuhan. Tapi buat kita, ampun, nggak mungkin lah kita bisa bertahan. Itulah kondisi membuat kita berbeda. Tapi satu hal yang membuat kita dikuatkan oleh mereka, bukan kita yang menguatkan mereka. Kita dikuatkan mereka. Saya waktu ke situ, saya dikuatkan oleh mereka. Dalam keadaan kesederhanaannya itulah mereka pegang janji Tuhan. Dan mereka berharap juga anak-anaknya juga bisa sekolah, bisa kuliah gitu. Mereka sudah SMA. Di situ ada sekolah, ada satu suami istri hamba Tuhan, misionaris sudah 27 tahun buat sekolah, sudah ada SMA. Tadi ya itu SMA-nya kelas 1, 2, 3 itu satu kelas. Karena ada keterbatasan guru lah, apa semua ada. Biaya apa semua. Tapi setelah mereka masuk SMA, kita dorong, ayo kamu harus coba untuk dapatkan beasiswa. Kita bantuin cari beasiswa. Puji Tuhan. Jadi kalau SMA 3 grade 12 itu muridnya cuma 12, di bawah 15 gitu. 2 dapat beasiswa, puji Tuhan. Mereka itu kita usahakan mereka supaya mereka juga bisa melihat dunia di luar pedalaman itu bagaimana. Dan kita berharap mereka pun juga suatu hari mempunyai masa depan yang lebih baik daripada kalau tetap aja di situ. Jadi kita mendorong mereka supaya mereka mempunyai masa depan yang indah, lebih baik daripada sebelumnya, generasi berikutnya atau teman-teman sebelumnya itu. Jadi kita harus saling mendukung, saling. Waktu saya ke situ betul-betul, my tears drop. Saya bisa merasa Tuhan berkat-Mu sangat luar biasa buat saya. Saya tinggal di Jakarta, ya mau makan apa aja, Yoshinoya, kita datang Yoshinoya, Hokben, nanti katakan tiap hari Hokben. Bosen. Sono makan Hokben. Tiap hari pun juga mau. Karena mewah sekali. Ada ayamnya, ada dagingnya. Situ enggak. Singkong. Makan singkong bisa bodrek, bisa tekanan darah naik loh. Karena marah terus loh. Percaya enggak? Coba, Pak. Istri tiap hari masak tempe bisa kita itu tekan iya tempe terus iya gitu itu. Jadi betul-betul satu hal, masa depan itu ada buat kita ya, siapapun juga kita. Bagaimana evaluasi kita harus yakin bahwa masa depan itu ada, dan kita harus percaya janji-janji Tuhan itu ya dan janji Tuhan. Kalau Rick Warren bilang itu ada 7.000-an janji Tuhan di dalam sini. Kalau 7.000 dibagi 365 hari, itu satu hari janji Tuhan itu banyak sekali. Mana janji Tuhan yang kita pegang? Kalau kita mau, kita coba menghafal beberapa ayat Alkitab. Saya menghafalkan ayat Alkitab ke 10 ayat.
ayat-ayat buat saya itu ayat emas. Jadi saya kalau berdoa, saya mengucapkan janji firman Tuhan itu. Saya mengucapkan janji firman Tuhan, sehingga menguatkan iman saya. Coba, ya. Salah satunya Matius 6 ayat 33, seek ye first the kingdom of God and the righteousness, and all things shall be added unto you. Ya. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Itu janji Tuhan. Tapi satu, ada kondisi, cari terlebih dahulu kerajaan Allah dong. Iya, enak aja, kita berharap aja, tidur nanti berkat Tuhan dicurahkan, enak aja. Nggak bisa dong, lu tidur memang harus beriman. Nah, berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita, akan turun atas kita. Kalau kita nggak percaya, gimana? Enak aja. Anak tetangga aja kita harus tanya, lu anak siapa? Ya, kalau kita ada anak tangga datang kita, Pak, kasih dong saya makanan dong Pak, atau bagi-bagi dong makanan. Kita nanya, kamu anak siapa? Oh, anak tetangga. Oh, oke. Kamu baik enggak? Baru kita kasih. Gitu. Apalagi kita anak-anak Tuhan, betul-betul kalau kita berharap berkat Tuhan, mempunyai masa depan yang indah dalam kehidupan kita. Cuma satu hal aja yang Tuhan kehendaki, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah, ya. Mendengarkan firman Tuhan, takutlah akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam kehidupan kita akan terjadi satu perubahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menghadapi kejatuhan di dalam kehidupan kita, bangkitlah. Di Amsal 24 ayat 16, jatuh 7 kali, bangkitlah terus. Jatuh yang ke-8 kali, bangkitlah. Pasti suatu hari kamu akan berhasil. Saya punya pengalaman. Saya waktu di Amerika saya kuliah, saya cari kerjaan di bank. Mungkin saya pernah cerita. Saya di interview 1 bank, 2 bank, ketiga, keempat, terus akhirnya dapat loh, puji Tuhan. Tapi ya itu di interview yang ke-27. Bukan yang ke-5, bukan yang ke-6, bukan ke-27. Baru dapat pas tanggal 24 saya di interview, tanggal 26 saya ditelepon, please come. Tanggal 1 saya tanggal 2-nya saya join. Ke-27 bangun terus. Pasti Tuhan menghendaki memberkati kita. Karena Tuhan yang sudah merancangkan sesuatu hal yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita sebagai bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, punya cucu, percaya masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita akan lebih hebat lagi apabila hidup kita memuliakan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka anak cucumu akan diberkati. Amin. Kita harus percaya firman itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Well, iya dong. Kan kalau cewek apa ya? Iya, bahasa gaulnya. Kalau cewek itu mak. Oh, ini mama semua. Maaf ya, mak. Oke, kita nyanyikan lagu yang terakhir itu tadi. Harapan kita hanya pada Tuhan saja. Mari kita berdiri bersama-sama yuk. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus.
lagi. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Kami berterima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau mengingatkan kembali kepada kami masa depan itu ada. Hanya di dalam nama-Mu saja. Oleh karena pertolongan-Mu saja. Oleh karena belas kasihan-Mu saja. Masa depan itu ada. Buat kami, bahkan buat anak cucu kami, generasi-generasi yang akan datang Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami dikuatkan. Ada harapan yang indah buat kami. Apapun, berapapun usia kami Tuhan. Kami percaya masa depan indah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas penyertaan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan. Yang memungkinkan hal itu terjadi dalam kehidupan-Mu. Karena Engkau sudah merancangkan semua. Engkau sudah merencanakan sesuatu hal yang indah di dalam kehidupan kami. Sampai akhir kami. Mulai dari lahir sampai kami dipanggil kembali bersama-Mu Tuhan. Engkau sudah menentukan masa depan kami yang indah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan masa depan anak-anak kami, cucu-cucu kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Cicit-cicit kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami hanya percaya kepada-Mu. Karena Engkaulah Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang telah mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa, kami berdoa Engkau berkati Ibu Gembala. Beri kesehatan yang sempurna. Di dalam pelayanan kesetiaannya yang luar biasa. Engkau berkati Tuhan. Pakai lebih-lebih luar biasa lagi. Hikmat-Mu turun atas anak-Mu. Hamba-Mu ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang ada dalam pergumulan hatinya. Engkau sendiri yang akan membuka jalan kepada hamba-Mu. Ibu Pendeta Stella. Bapak, Engkau juga berkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di gereja ini Tuhan. Tidak ada yang terkecuali siapapun mereka, apapun bagian mereka. Engkau berkati mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada hari ini maupun yang tidak bisa hadir. Tuhan, Engkau tahu di mana mereka, Engkau sendiri akan melindungi mereka, Engkau akan memberkati mereka. Kami semua, Engkau berkati Tuhan. Berkat-Mu tak berkesudahan. Dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah kasih-Mu Tuhan. Bahkan berkat-Mu akan semakin mengalir dalam kehidupan kami. Berkat rohani, jasmani, bahkan berkat keuangan pun juga Engkau akan mencukupi kami Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami pribadi lepas pribadi hanya di dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Seberapa banyak kita diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Makasih. Terima kasih kepada Pak Pendeta Pak Ju untuk pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, pekerjaan, pelayanannya, rumah tangga, kesehatannya ya Pak. Terima kasih Tuhan memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan, kita berikan yang terbaik. Kita petugas kolektan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami tahu Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Seberapa berat pergumulan kami, seberapa berat masalah kami. Kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang besar. Allah yang sanggup membuka semua jalan bagi hidup kami. Allah yang sanggup memberkati kami. Allah yang sanggup memulihkan hidup kami. Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami berikan yang terbaik untuk ibadah di tempat ini, untuk rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Ya, kita bangkit berdiri. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Mari kita sehati berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur sepanjang hari ini ya Tuhan. Kau melawat kami melalui firman-Mu. Firman-Mu begitu indah dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tahu masa depan ini indah selalu di dalam Engkau ya Tuhan. Biar kami anak-anak-Mu lebih mengerti, biar melakukan apa yang Kau perintahkan, biar lebih setia lagi mengikut Engkau. Engkau memberi kekuatan selalu pada anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun pergumulan mereka, Engkau yang lebih mengetahui. Biar mereka tidak pernah meninggalkan Engkau, biar mereka lebih rajin lagi, lebih giat lagi akan mengikut Engkau. Biar kami mengerti akan segala firman-Mu yang telah difirmankan ya Tuhan. Biar bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Banyak sekali ke depan ini ya Tuhan. Dunia ini tidak menentu ya Bapa. Tapi kalau kami berpegang padamu ya Tuhan, harapan kami kepadamu ya Bapa. Tuhan selalu membukakan jalan pada anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya tergeletak. Tuhan menopang kami ya Tuhan. Apapun permasalahan kami, apapun penyakit kami, Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Apapun pergumulannya ya Tuhan, Tuhan yang beri jalan keluar semua ya Tuhan. Kami tahu Tuhan adalah junjungan kami, Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu ya Tuhan.
Tuhan yang selalu memberi kekuatan dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan. Biar kami selalu berpegang padamu ya Tuhan. Kami minta petunjuk dari Engkau ya Tuhan. Tuhan selalu memberi kekuatan. Tuhan, Kau lihat semua hamba-hambamu, pengerja semua yang melayani pekerjaanmu pada hari ini ya Tuhan. Maupun pemain musik, maupun sekolah minggu, maupun WL, maupun singer, apapun yang kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan pakai lebih lagi mereka, untuk lebih setia lagi, urapi mereka. Biar penuh-penuhkan hikmat pada mereka ya Tuhan. Biar mereka berpegang padamu ya Bapa. Engkau adalah kekuatan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk apa yang telah tersediakan makanan ini ya Tuhan. Tuhan berkati yang menyiapkannya ya Tuhan. Biar menjadi kekuatan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar kami selalu dapat memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau kami juga berdoa semua pada hamba-Mu Pak Cu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai di mana Pak Cu ini memberitakan firman-Mu. Kau urapi dia, Kau beri dia kesehatan. Beri dia urapan yang datang dari Engkau. Biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Apapun dalam pekerjaannya dia, biar dia berhasil. Tuhan berkati juga istrinya dan anak-anaknya ya Tuhan. Dimanapun dia berada, Tuhan selalu memberkati dia. Menjadi saluran berkat untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kalau kami sebentar lagi usai dari sini ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, apa pergumulan anak-anak-Mu ini Tuhan telah jawab semua ya Tuhan. Tuhan telah dengar doa-doa kami satu persatu. Tuhan yang menilik hati kami masing-masing. Kami usai dari sini ya Tuhan, di mana kami berada dalam perjalanan kami, apapun yang kami kerjakan, semua Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang mengawal kami dengan pasukan malaikat-Mu sampai di tempat kami masing-masing dengan tidak kekurangan satu apapun. Semua dalam pengawalan-Mu, dalam kasih sayang-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami yang kami sampaikan pada siang hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayangnya Yesus Kristus. Persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kami semuanya di awan-awan. Bapak terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih. Selamat